Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Keputusan yang Benar. Mengambil keputusan yang benar tidaklah mudah. Padahal kalau sampai seseorang salah dalam mengambil keputusan, bisa mengakibatkan penderitaan dalam hidupnya. Wanita yang salah memilih teman hidup, kita lihat hidupnya menderita. Bahkan tidak sedikit di antaranya berakhir dengan perceraian. Yang lebih tragis lagi, ketika menikah kembali, salah lagi dalam memilih pria sebagai suami. Ini tentu bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwa ketika kita salah dalam mengambil keputusan, kita akan mengalami kerugian dalam hidup kita. Itulah sebabnya penting bagi setiap kita untuk mengambil keputusan yang benar. Lalu, bagaimana kita bisa mengambil keputusan atau pilihan yang benar? Caranya, kita mesti berjalan dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Roh Kudus pasti akan menuntun kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus itu selalu ada bersama kita. Dia aktif dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia selalu berbicara dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Maka yang harus kita ingat bahwa tujuan hidup kita harus benar terlebih dahulu. Sebab tujuan hidup yang salah akan mewarnai seluruh tindakan dan keputusan kita. Sedangkan tujuan hidup yang benar hanya ada satu, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Matius 6 ayat 33. Jadi itulah yang harus menjadi fokus atau arah hidup kita. Jangan sampai kita memiliki tujuan hidup yang lain. Kalau sampai kita salah memilih tujuan hidup, maka perjalanan hidup kita juga akan salah. Dan tujuan hidup yang salah akan membawa diri kita kepada api kekal. Ini sungguh mengerikan, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengambil keputusan yang benar dalam menentukan tujuan hidup kita, kita akan menjadi anak-anak Allah yang berkenan dan dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Hal itu tidak beda dengan banyak wanita yang menikah dengan pria yang salah, di mana setelah menikah justru kehilangan kehidupan, tidak ada kebahagiaan, hidupnya terus terancam setiap hari karena suaminya tidak takut akan Tuhan, sehingga dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tapi, kalau seorang wanita memiliki tujuan hidup yang benar, ia akan bisa memiliki kepekaan. Apakah yang akan menjadi suaminya adalah orang yang bisa diajak tumbuh bersama di dalam Tuhan, mencapai tingkat kedewasaan rohani, dan menuju kerajaannya. Jadi, saudara, dalam setiap pengambilan keputusan, dasarnya haruslah Tuhan adalah tujuanku, kerajaan surga adalah arah tujuan hidupku. Kalau kita menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai tujuan hidup, maka kita akan selalu mempertimbangkan keputusan dan pilihan kita berdasarkan perasaan Tuhan. Apakah keputusanku ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Begitu, saudara.
Kalau kita perhatikan, tidak sedikit orang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan perasaan Allah. Tahu bahwa yang namanya membenci itu salah, tetapi karena memang tidak menghormati Tuhan dan tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuan, maka tetap saja dia membenci orang tanpa mempertimbangkan bahwa kebencian itu akan menyeretnya ke dalam api kekal. Karenanya, kita harus jaga perasaan Tuhan. Artinya, jangan sampai keputusan kita hanya untuk memuaskan perasaan sendiri. Begitu, saudara. Kalau itu kita lakukan, Tuhan akan pelihara hidup kita secara khusus. Hidup kita akan diberkati dan dilindungi sampai di kekekalan nanti. Sebab kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga perasaan Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki kepekaan. Caranya, hiduplah di dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kehidupan doa akan membangun kepekaan atau sensitivitas di dalam diri kita. Orang yang tidak hidup dalam doa tidak mungkin memiliki kepekaan. Doa pagi itu wajib. Jangan sampai melewatkan hari tanpa berdoa. Karena doa adalah nafas orang percaya. Kita harus memaksa diri kita berdoa. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam mengambil keputusan dan pilihan. Selain doa bersama pagi hari, kita juga mesti punya jam doa pribadi. Sediakan waktu untuk berdoa secara pribadi. Karena disitulah kita akan mendapatkan kepekaan mendengar suara Tuhan. Satu hal kita harus tahu bahwa Tuhan itu aktif bicara. Tetapi seringkali telinga kita tuli karena kita mendengar kebisingan suara lain. Itu sama artinya kita tidak menghargai suara Tuhan. Padahal kalau Tuhan bicara itu demi kepentingan dan keselamatan kita. Hal ini tidak boleh kita pandang remeh. Doa itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan sekedar berlutut atau lipat tangan. Doa itu dialog. Kadang-kadang kita memang seperti bicara kepada ruangan kosong, tetapi jangan kita berhenti untuk mencari Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan lebih dari kita membutuhkan nafas dan darah kita. Kita merindukan kehadiran Tuhan. Ada banyak berkat yang tidak pernah kita bayangkan melalui doa pribadi tersebut. Jadi carilah hadirat Tuhan. Yang ketiga, kita harus tekun belajar Alkitab. Mazmur 1 ayat 2. Saudara, membaca dan mendengarkan firman Tuhan akan membuat kita cerdas. Maka kita harus membaca dan mendengarkan firman sampai menjadi kecanduan. Yang keempat, setelah mendengarkan khotbah, maksud saya setialah mendengarkan khotbah. Harus ada waktu untuk mendengar khotbah, sebab firman yang kita dengar akan mencerdaskan dan mengubah hidup kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.